Selamat pagi pemirsa, selamat datang di EdTech News bersama saya Maudy Safanani sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan datang atau sampai pada suatu segmen, yaitu segmen Today's Project atau segmen di mana kita akan membahas mengenai tentang proyek-proyek konstruksi di Indonesia. Nah, kali ini kebetulan kita akan membahas mengenai proyek kereta Bandara New Yogyakarta International Airport atau NYIA yang berada di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, proyek ini sendiri itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 dan sudah mulai beroperasi sejak tahun 2020. Nah, latar belakang proyek ini sendiri itu dibangun untuk memaksimalkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat yang telah terpusat pada Bandara Sucipto, sehingga pemerintah membangun Bandara NYIA dan memberikan kereta untuk memaksimalkan mobilitas masyarakat supaya dapat bepergian dengan mudah. Nah, supaya kita dapat mengetahui proyek ini secara lebih dalam, saya telah tersambung dengan rekan saya yang telah berada di lapangan, yaitu Iqbal Muntari. Nah, kepada Iqbal saya persilakan. Oke, terima kasih Maudy atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Iqbal Muntari bersama tim akan memaparkan terkait proyek pembangunan di lapangan terkait Bandara NYIA ini, terkait data sekunder yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut terkait analisis sensitivitas dan analisis kelaikannya. Mungkin sebelum memulai itu, aku akan memaparkan singkat bahwa kereta Bandara NYIA ini dibangun untuk mendukung dari pembangunan Bandara NYIA baru yang diputuskan oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1164 tahun 2013 bahwa Yogyakarta akan membangun bandara udara baru di Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu, untuk memudahkannya perlu ada pembangunan kereta bandara yang memudahkan mobilisasi menuju bandara. Untuk membangun proyek ini perlu ada biaya investasi. Yang pertama adalah terkait biaya pembebasan lahan. Biaya pembebasan ini itu dibeda menjadi 3 klasifikasi lahan, itu rumah, tanah kosong, dan sawah yang harganya berbeda-beda dengan total pengeluaran yaitu 317 miliar untuk trase pertama dan 834 miliar untuk trase kedua. Hal ini cukup jauh karena memang luas lahan yang dibeli untuk trase kedua itu lebih banyak. Kemudian ada biaya pembangunan, yaitu biaya pembangunan jalan rel, itu diasumsikan dari biaya per kilometer kuadrat dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 tahun 2014. Dan setelah dikalkulasikan dan disesuaikan panjang trase, bahwa trase pertama itu membutuhkan 60 miliar, dan trase kedua membutuhkan 143 miliar. Kemudian yang ketiga itu ada terkait biaya wagon, biaya kereta. Harga ini dia asumsikan dari biaya wagon kereta rel diesel Indonesia Aceh buatan PT Inka, yaitu sebesar sekitar 9 miliar 839 juta dengan kapasitas 68 orang per unit. Setelah dikalkulasikan dan diperhitungkan dengan jumlah penumpang, itu memerlukan 17 unit perangkaian. Sehingga total dari biaya investasi dari pembebasan lahan, pembangunan jalan rel, dan biaya wagon itu membutuhkan 272 miliar 529 juta yang telah dikalkulasikan menggunakan inflated interest. Kemudian ada juga terkait biaya operasi dan hunian proyek. Yang pertama ada biaya terkait awak kereta api yang merupakan biaya langsung, itu ada di angka 131 juta 224 ribu per tahun. Lalu yang kedua ada biaya sarana kereta api, itu ada di 8 juta per bulan. Kemudian dari biaya awak dan biaya sarana tersebut itu perlu ada biaya asuransi untuk menjamin apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan, yaitu berkisar 3 juta 535 ribu. Kemudian ada juga biaya langsung yang tidak tetap, yang memang dinamis dan fluktuatif, itu seperti biaya bahan bakar, biaya pencucian, ataupun biaya oli seperti itu ya. Itu ada di angka 32 miliar 462 juta. Kemudian selain biaya langsung ada juga biaya tidak langsung yang tetap. Biaya tidak langsung, yang pertama ada biaya langsung tidak tetap. Biaya tidak langsung tetap yaitu biaya membeli kereta api sebesar 29 juta gitu ya. Kemudian ada juga biaya tidak langsung tidak tetap seperti biaya pemasaran 4,5 juta. Hal ini ditujukan agar masyarakat lebih mengetahui bahwa ada pembangunan kereta bandara NYIA. Kemudian ada juga biaya operasional yang memang meningkat dimulai dari tahun 2022 berkisar 22 miliar dan di 2041 berkisar 143 miliar. Untuk menyimbangkannya maka perlu ada rancangan terkait pendapatan dan ada beberapa rute yaitu Yogyakarta Bandara NYIA, Yogyakarta Wates, dan Wates Bandara NYIA dengan tarif 20.000, 10.000, dan 20.000. Dengan data di atas yang dikalkulasikan oleh jumlah penumpang, maka income yang diharapkan untuk didapat dengan disesuaikan dengan inflated interest itu
di tahun 2022 berkisar 95 miliar, dan di tahun 2041 harapannya dapat menghasilkan income 853 miliar. Kemudian kami juga menganalisis atau mengidentifikasi terkait data-data yang perlu diambil gitu ya, yaitu pertama terkait laju inflasi dari data Bank Indonesia, itu rata-rata inflasinya 2,78%, kemudian suku bunga di angka 4,67%, kemudian inflasi interest itu di angka 7,58%. Demikian laporan dari lapangan, dan diharapkan data-data ini dapat dianalisis lebih lanjut untuk menganalisis kelaikan dari proyek Bandara IAIA ini. Saya kembalikan ke studio. Ya, terima kasih rekan Iqbal atas laporannya dari lapangan. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai gambaran umum proyek dan segala hal yang berhubungan dengan proyek dan lapangannya, kemudian tentang arus kasnya juga, kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai analisis ekonomi tekniknya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai analisis net present value atau selisih antara nilai pengeluaran dan nilai pemasukan yang telah dilaksanakan dalam proyek dilihat dari saat ini. Nah, NPV ini bermanfaat untuk mengukur kemampuan dan peluang dari sebuah proyek ini. Jadi ini adalah data-data proyek menurut analisis NPV, dan di sini telah dilakukan analisis oleh tim kami, dan tim kita menyatakan bahwa NPV dari proyek ini tuh nilainya lebih dari 0, yaitu senilai seperti yang ditampilkan pada layar, dan dinilai bahwa proyek ini menguntungkan atau dapat memberikan profit sesuai dengan ekspektasi yang diberikan oleh investor. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat dari NPV analisis ini seluruh pemasukan dan pengeluaran yang baik dari biaya investasi, dari biaya operasi dan pemeliharaan, dan lain-lain. Ini bisa dilihat di tabel seperti ini. Kemudian selanjutnya tim kami juga telah melakukan analisis benefit cost ratio atau bisa disebut BCR. Dan metode ini tuh metode analisis yang membandingkan antara benefit dan cost yang dikeluarkan dari suatu proyek. Nah, dapat dilihat juga data yang ditampilkan pada layar seperti ini. Kita melakukan analisis BCR dari dua tipe, yaitu BCR modified dan BCR konvensional. Dan keduanya menunjukkan hasil bahwa proyek ini memiliki nilai rasio B dan C lebih dari 1, atau artinya proyek ini layak dan menguntungkan. Nah, ini datanya bisa kita lihat di sini. Kemudian selanjutnya kita melakukan juga nih analisis untuk internal rate of return-nya. Jadi dari internal rate of return ini kita menganalisis bahwa bagaimana kita dapat menunjukkan harga discount rate pada saat net present value atau analisis sebelumnya sama dengan 0. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa seberapa besar potensial dari investasi yang kita lakukan pada bandara ini, pada kereta bandara ini maksud saya, maaf. Kemudian dari analisis ini dapat dilihat tabelnya pada sebagai berikut. Kita bisa lihat bahwa nilai IRR yang diberikan itu di atas nilai MAR atau standar keuntungan persen yang diinginkan oleh proyek, sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai IRR 18,89% dan 18,09% itu di atas 10,58, sehingga proyek ini dinilai layak atau dapat menguntungkan. Nah, kemudian analisis selanjutnya kita melakukan analisis payback period. Nah, payback period itu adalah suatu analisis yang menggambarkan bagaimana suatu periode dapat dibutuhkan untuk bisa mengembalikan biaya investasi yang diberikan untuk sebuah proyek. Nah, di sini bisa kita lihat tabel yang menggambarkan analisis tersebut, dan kita bisa lihat bahwa ada di tahun, mari kita sama-sama zoom dan lihat, yaitu di antara tahun 7 dan 8, bahwa biaya investasi yang dikeluarkan dalam proyek ini sudah terbayarkan dengan sempurna. Dan dapat dilihat bahwa ada grafik juga yang menggambarkan pertambahan keuntungan, yang menggambarkan bagaimana pengeluaran dari proyek itu sempat turun pada tahun 0 sampai ya kira-kira di bawah sebelum 5, yaitu mungkin tahun kedua atau ketiga. Kemudian nilainya terus-menerus naik dan menguntungkan hingga melewati 10x, yang menggambarkan bahwa project balance proyek ini tuh terus meningkat dan melebihi batas keuntungannya. Begitu. Kemudian selanjutnya akan dilakukan analisis yang lebih dalam mengenai ekonomi teknik dari proyek ini. Saya telah tersambung dengan salah satu ahli ekonomi teknik, yaitu Bung Fitra. Oke, saya persilakan Bung Fitra untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai proyek NIAI. Baik, terima kasih kepada Maudi di studio yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan evaluasi hasil dan analisis ekonomi teknik yang dilakukan pada proyek kereta api Bandara Yogyakarta International Airport. Langsung saja kita masuk kepada bagian evaluasi hasil yang pertama, yaitu analisis net present value atau NPV.
NPV sendiri kita ketahui adalah suatu analisis ekonomi teknik untuk mengetahui seberapa besar nilai proyek pada saat investasi itu diberikan atau pada saat ini. Pada perhitungan NPV di proyek ini, didapatkan NPV pada proyek ini senilai 1,053 triliun rupiah, yang berarti pada saat investasi itu diberikan, bahwa proyek ini telah memberikan keuntungan bagi investor sebesar 1,053 triliun rupiah. Dan dari segi finansial, proyek ini sangat layak untuk digunakan. Nah, selanjutnya pada analisis kedua itu benefit cost ratio. BCR sendiri merupakan suatu analisis ekonomi teknik yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang diterima dibandingkan dengan nilai biaya atau cost yang dikeluarkan untuk proyek investasi tersebut. Nah, pada perhitungan BCR rasio, di proyek ini didapatkan BCR modified itu sebesar 2,27 dan BCR konvensionalnya sebesar 1,6. Dapat dilihat di perhitungan bahwa nilai BCR keduanya itu sudah melebihi dari 1, yang berarti pada proyek investasi ini didapatkan nilai manfaat yang lebih besar dibandingkan nilai biaya atau cost yang dikeluarkan, sehingga proyek ini layak dari segi finansial. Yang ketiga itu ada analisis internal rate of return atau IRR. Nah, apa sih itu IRR? IRR adalah merupakan presentasi return yang akan diterima oleh investor apabila melakukan investasi. Biasanya IRR itu dibandingkan dengan nilai MAR yang biasanya ditetapkan oleh investor itu sendiri. Dan nilai MAR itu merupakan minimum attractive rate of return. Nah, pada perhitungan pada proyek ini, nilai IRR yang didapatkan itu sebesar 18,89% dan nilai MAR-nya itu sebesar 10,58%. Nah, jika dibandingkan, nilai IRR-nya lebih besar dibandingkan nilai MAR. Berarti dari segi investor, proyek ini sudah menguntungkan. Dan dengan begitu, maka proyek ini dari segi finansialnya juga telah layak. Dan yang keempat, itu adalah analisis payback period. Payback period sendiri merupakan analisis ekonomi teknik yang dilakukan untuk mengetahui seberapa lama suatu proyek investasi itu memberikan atau mencapai nilai BEP atau titik balik modalnya. Nah, semakin cepat payback period, maka semakin cepat proyek tersebut. Nah, pada perhitungan di proyek ini, didapatkan payback period itu sebesar 7,36 tahun. Nah, berarti dengan payback period 7,36 tahun, berarti setelah investasi dilakukan, maka setelah 7,36 tahun, maka si investor bakal mendapat balik modal dari investasi yang dilakukannya. Dan digolongkan dengan proyek, dibandingkan dengan proyek investasi pada bidang konstruksi lainnya, payback period pada proyek ini merupakan yang lumayan cepat karena di kisaran di bawah 10 tahun. Dan dari segi finansial, proyek ini juga sangat layak untuk dilakukan. Nah, yang terakhir itu adalah analisis sensitivitas. Pada proyek ini dilakukan pada dua nilai, yaitu pada nilai NPV dan nilai IRR. Pada analisis sensitivitas pada nilai NPV, dilakukan itu perubahan terhadap 4 faktor. Yang pertama itu adalah suku bunga, inflasi, inflated interest, dan biaya konstruksi. Nah, perubahan pada suku bunga itu tidak terlalu berpengaruh kepada nilai NPV. Selanjutnya, perubahan pada nilai inflasi, inflated interest, dan biaya konstruksi. Apabila nilai tersebut naik, maka nilai NPV-nya akan turun dan sebaliknya. Dan setelah dilakukan perhitungan lebih rinci lagi, pada analisis sensitivitas NPV dilakukan dengan error minus 40% dan sampai 40%, didapatkan untuk proyek ini masih layak untuk dilakukan investasi. Nah, selanjutnya itu adalah analisis sensitivitas untuk nilai IRR. Nah, ini dilakukan dengan melakukan perubahan di 3 faktor, yaitu yang pertama biaya konstruksi, yang kedua operation and maintenance cost, yang ketiga itu adalah pendapatan. Nah, pada perubahan nilai biaya konstruksi dan operation and maintenance cost, apabila nilainya naik, maka nilai IRR-nya akan turun dan sebaliknya. Dan apabila pada perubahan pendapatan, apabila pendapatan naik, maka nilai IRR-nya juga naik dan sebaliknya. Dan dilakukan perhitungan selanjutnya pada error minus 30% hingga 40%, analisis sensitivitas pada IRR ini masih pada proyek ini masih dinilai layak untuk dilakukan. Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan atau analisis di kelima analisis ekonomi teknik tadi, maka dapat disimpulkan proyek kereta api Bandara Yogyakarta International Airport itu layak dari segi finansial untuk dilakukan karena memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan juga investor. Nah, sekian dari penjelasan evaluasi hasil dan analisis ekonomi teknik pada proyek
Kereta Api Bandara Yogyakarta International Airport. Saya Fitratul, dikembalikan lagi ke Maudi di studio. Ya, terima kasih Bung Fitra atas waktunya dan kesempatannya untuk tadi mendengar pembahasan yang mendalam mengenai ekonomi teknik dari Bandara NYIA atau National Yogyakarta International Airport yang telah dibahas secara mendalam tadi hingga analisis sensitivitasnya. Kemudian mungkin saya di sini sebagai pembawa acara akan berusaha merangkumkan apa yang sudah kita bahas saja hari ini. Tadi mulai dari kita membahas gambaran umum proyek hingga hal-hal yang berhubungan dengan permukaan dari proyek oleh reporter Iqbal. Kemudian tadi juga dijelaskan mengenai beberapa analisis yaitu NPV, BCR, IRR, dan payback period, dan ketiganya menunjukkan tanda bahwa proyek ini tuh layak atau menguntungkan pelaksanaannya. Kemudian setelah pembahasan yang dilakukan oleh Bung Fitra tadi, kita juga bisa mengetahui biaya-biaya apa saja yang sangat sensitif kepada perubahan dengan perubahan-perubahan yang sudah dijelaskan sebelumnya juga. Berarti di sini saya dapat simpulkan bahwa pada acara Today's Project pada hari ini, Bandara NYIA ini terhitung layak atau terhitung sangat menguntungkan dari segi ekonomi teknik maupun dari segi kemanfaatannya itu sendiri. Dari kemanfaatan didirikannya proyek kereta Bandara NYIA ini dapat meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat sekitar untuk terus berpartisipasi kepada kegiatan pariwisata di Indonesia. Nah, mungkin segitu aja yang bisa kita bahas hari ini mengenai Today's Project. Saya Maudy Safanani pamit undur diri. Sampai ketemu kembali di Ektek News yang selanjutnya. Salam.